Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Indramayu Angkatan 6 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang berakhlakologi di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aufadir Gahayu Kencana, kemudian Syafaat Hasan, kemudian Dr. Ria Afriani, dan terakhir Dr. Januar Azharani. Core value berakhlak dilatar belakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Karenanya, core value berakhlak bertujuan untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan memiliki arti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Praktek berorientasi pelayanan pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang pertama, melakukan konsultasi publik saat penyusunan rencana tata ruang. Hal ini dimaksudkan untuk menerima masukan masyarakat tentang rencana tata ruang yang akan diperdakan. Praktek ini sesuai dengan panduan perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, praktek berorientasi pelayanan yang kedua yaitu menerima setiap tamu yang ingin berkonsultasi terkait perizinan pemanfaatan ruang dengan ramah dan cekatan serta memberikan jawaban atau solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam proses pengajuan perizinan pemanfaatan ruang. Praktek ini sesuai dengan panduan perilaku ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Praktek yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi penataan ruang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui tentang rencana penataan ruang di wilayahnya, serta kedepannya diharapkan masyarakat dapat memberi masukan terkait revisi rencana tata ruang yang biasanya diadakan setiap 5 tahun. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku melakukan perbaikan tiada henti. Core value yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel memiliki arti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Praktek akuntabel pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang pertama, datang dan pulang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta melaporkan kinerja harian. Kemudian praktek kedua yaitu melaksanakan tugas secara tuntas walaupun sudah melampaui jam kerja. Praktek pertama dan kedua ini sesuai dengan panduan perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Praktek yang ketiga yaitu menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan kebutuhan kantor, misalnya menggunakan mobil dinas hanya untuk survei lapangan dan lain sebagainya. Praktek ini sesuai dengan panduan perilaku menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian, praktek yang ketiga yaitu tidak menerima gratifikasi terkait perizinan di bidang penataan ruang. Terkait perizinan pemanfaatan ruang, memang banyak sekali masyarakat yang sering memberikan amplop. Tentunya hal tersebut tidak dapat kita terima karena termasuk ke dalam gratifikasi. Dan hal ini sangat bertentangan dengan panduan perilaku tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Core value yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten memiliki arti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Praktek kompeten yang pertama di Dinas PUPR yaitu mengembangkan diri dengan mengikuti seminar penataan ruang dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua hal ini dimaksudkan agar para penata ruang mendapatkan insight baru mengenai masalah penataan ruang terkini dan tentunya mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Praktek kompeten yang kedua yaitu membantu rekan kerja yang tidak bisa mengoperasikan sistem informasi geografis. Hal ini dikarenakan bidang penataan ruang merupakan bidang teknis, sehingga pengoperasian sistem informasi geografis merupakan hal yang wajib dikuasai oleh seorang penata ruang. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku membantu orang lain belajar. Praktek yang ketiga di Dinas PUPR terkait dengan core value kompeten yaitu menyusun rencana tata ruang sesuai dengan tenggat waktu dan muatan teknis yang telah diatur oleh peraturan menteri. Rencana tata ruang yang telah disetujui oleh menteri merupakan rencana tata ruang yang telah memenuhi kualifikasi yang ketat, sehingga dapat dikatakan sebagai tugas dengan kualitas terbaik. Core value keempat yaitu harmonis. Harmonis memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Praktek harmonis Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang pertama, saling sapa dan kenal antara sesama pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini berlaku bukan hanya dari bawahan ke atasan, tapi juga sebaliknya dari atasan ke bawahan, serta dari ASN ke non-ASN dan sebaliknya. Hal ini tentunya sesuai dengan panduan perilaku menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
Praktek harmonis yang kedua yaitu menolong pekerjaan substansi bidang lain saat pekerjaan substansi bidang lain tersebut menumpuk. Hal ini dikarenakan kurangnya personil di bidang penataan ruang. Praktek ini sesuai dengan panduan perilaku suka menolong orang lain. Praktek yang ketiga yaitu menghargai pendapat rekan kerja dalam berdiskusi mengenai suatu tugas yang dikerjakan sehingga tercipta suasana kondusif. Core value yang kelima yaitu loyal. Loyal memiliki arti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Praktek loyal di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang pertama melaksanakan prosedur perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, perumusan rencana tata ruang memperhatikan prinsip keadilan untuk terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Praktek ke-1 dan kedua ini sesuai dengan panduan perilaku memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia pada pemerintahan yang sah. Praktek loyal ketiga yaitu tidak menyebarluaskan permasalahan yang terjadi di lingkungan kantor ke dalam ranah publik. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Praktek yang keempat yaitu tidak menyebarluaskan secara detail mengenai informasi proyek strategis, karena dengan tersebarnya proyek strategis tersebut biasanya dibarengi oleh munculnya para maklar tanah yang membuat nilai ganti rugi lahan biasanya menjadi sangat tinggi dan dapat menghambat terlaksananya proyek strategis tersebut. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku menjaga rahasia jabatan dan negara. Core value yang keenam yaitu adaptif. Adaptif memiliki arti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Praktek adaptif di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang pertama, semua pegawai bidang penataan ruang terus beradaptasi atas pembaruan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Penataan Ruang. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Penataan Ruang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman untuk menghasilkan penataan ruang yang ideal dan berdaya guna. Pada praktek ini, peran penata ruang sangat sesuai dengan panduan perilaku cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kemudian, praktek yang kedua yaitu terdapat buku saku yang berisi informasi mengenai rencana tata ruang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui rencana tata ruang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Buku saku ini merupakan sebuah inovasi di bidang penataan ruang agar informasi rencana tata ruang dapat terkomunikasikan ke berbagai pihak dan kelompok umur. Praktek yang ketiga yaitu tidak sungkan bertanya kepada atasan atau orang yang lebih tahu terkait pekerjaan, dan praktek keempat yaitu saling berbagi informasi di bidang penataan ruang baik sesama bidang penataan ruang ataupun dengan bidang lain dan OPD lainnya. Praktek ketiga dan keempat ini bertujuan agar rencana tata ruang dapat terwujud. Core value yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif memiliki arti membangun kerjasama yang sinergis. Praktek kolaboratif di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pertama melakukan pembahasan lintas sektor dalam perumusan rencana tata ruang. Pembahasan lintas sektor ini melibatkan tokoh masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan melibatkan peran OPD lain agar rencana tata ruang dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Praktek kolaboratif selanjutnya yaitu bekerjasama dengan Lembaga Badan Informasi Geospasial agar peta rencana tata ruang yang dihasilkan memenuhi kaidah pemetaan. Hal ini tentunya memberikan nilai tambah bagi peta rencana tata ruang agar dapat mudah dimengerti oleh masyarakat, sesuai dengan panduan perilaku, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian, praktek yang terakhir yaitu bekerja sama antar substansi atau seksi agar pekerjaan di bidang penataan ruang dapat terselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sekian deskripsi mengenai praktek berakhlak di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.